Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar masih dengan statistik, yaitu tentang ukuran letak data. Ukuran letak data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, kemudian yang ketiga adalah persentil. Nah, untuk ukuran letak data ini, yang pertama kita mulai dari kuartil terlebih dahulu. Kuartil itu kita lambangkan dengan Q, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, dan di mana data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kalau desil itu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan persentil itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Baik untuk kuartil, desil maupun persentil semua harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil itu bisa diambil untuk data tunggal maupun data kelompok. Yang pertama kita mulai dari data tunggal terlebih dahulu. Nah, di mana letak dari KI? KI itu I-nya mulai dari 1, 2, 3 karena kuartil itu adalah dimulai dari Q1, Q2, dan Q3. Q1 namanya kuartil bawah, Q2 itu adalah kuartil tengah atau yang biasa disebut dengan median. Kemudian Q3 adalah kuartil atas. Nah, letaknya Q1 itu di I kali N plus 1 per 4 karena data dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian kalau DI, I itu adalah mulai dari 1 sampai dengan 9. D itu berarti D1, D2 sampai dengan D9. Letaknya DI itu adalah di I sama N plus 1. Nah, digantinya di sini per 10 karena dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian PI itu mulai dari P1, P2 sampai dengan P99. Letaknya juga sama. Kalau PI, I dikalikan N plus 1 pernya per 100. Itu adalah letaknya. Bukan nilainya, tapi letaknya. Itu untuk data tunggal. Kemudian untuk data kelompok, itu antara Q, D, dan P, rumusnya semua sama. Kalian perhatikan ini, semuanya TB, TB, TB. TB itu adalah tepi bawah. Kelas Q, kelas D, dan kelas P. Kemudian I per titik-titik. Nah, ini sama N, N, N. Dikurangi FK, FK, FK sama. Dibagi F, F, F. Dikalikan C, C, C. Semuanya sama. Bedanya nanti di sini. Tadi Q kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian. Maka di sini I-nya juga dibagi dengan 4. I per 4 kali N. Kalau D berarti ini dibaginya dengan 10. Kemudian kalau P berarti dibaginya dengan 100. Nah, itu adalah untuk data kelompok. Nih. Sendiri rumusnya. Kemudian, nah TB itu apa? Tepi bawah kelas kuartil atau kelas desil atau kelas persentil. Kemudian N itu adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q atau D atau P. Kemudian F itu frekuensi kelas Q, D atau P, ya. C adalah lebar kelas. Itu untuk menentukan data kelompok. Nah, sebelum menghitung data kelompok, kalian harus tahu dulu ini letaknya. Nah, ini letak. Letak QI itu berada di I per 4 kali N, bukan N plus 1. Kalau data tunggal tadi N plus 1, kalau kelompok hanya N saja. Kalau D berarti I per 10, kalau P berarti I per 100. Nah, itu adalah untuk ukuran letak data. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama kita mulai dari data tunggal terlebih dahulu. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data ini 6, 5, 7, 4, 5 dan seterusnya. Nah, data yang masih acak-acakan ini kita urutkan terlebih dahulu. Yaitu kita mulai dari 3, 4, 4-nya 2 kali. Kemudian 5 juga 2 kali, 5 3 kali, maaf.
5, 5, kemudian 6, 7, 8, 8, 9. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk menentukan Q1 berarti letaknya, ini letak di data ke 1 per ini N plus 1 kali dibagi 4. Ini 1 kali 11 plus 1 dibagi 4. 11 tambah 1, 12, berarti 12 per 4. 3 itu bukan nilai, tapi ini adalah data ketiga. Data ketiga itu mana? 1, 2, 3. Nah, ini berarti Q1. Kemudian Q2 sama kayak tadi, 2 kali 11 ditambah 1 dibagi 4. 2 kali 12 per 4. 2 kali 12, 24 dibagi 4. 6. Berarti data ke-6. Data ke-6 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah Q2. Kemudian Q3. 3 kali 11 plus 1 dibagi 4. 3 kali 12 dibagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Kan 36 dibagi 4 atau 9. Data ke-9. Data ke-9 itu berapa? Ini 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah 8. Ini adalah Q3-nya. Jadi Q1 nilainya 4, Q2 nilainya 5, Q3 nilainya 8. Itu adalah cara menentukan Q1, Q2 atau Q3. Atau ini bisa juga seperti ini. Nah, mungkin ada lebih simpel lagi. Kita menentukan Q1, Q2, Q3 seperti ini. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Kita mulai dari mencari Q2 dulu atau nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cari tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Q2. Tengah-tengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini langsung Q2. Kemudian separuh yang di depan kita cari tengahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Separuhnya tengah-tengahnya mana? Nah, ini tengah-tengahnya 4. Ini Q1. Terus Q3, tengah-tengah dari separuh yang belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah Q3. Sama hasilnya dengan yang tadi. Ya, ini Q1-nya 4, ini juga 4. Q2-nya 5, ini juga 5, ini Q3-nya 8, ini juga 8. Nah, itu cara mencari Q1, Q2, dan Q3. Begitupun untuk desil dan persentil juga sama mencarinya. Itu untuk data tunggal. Ya, sekarang contoh yang kedua, yaitu data kelompok. Tentukan Q1, D4, dan P20 dari data ini. Nah, ini ada data nilai 11 sampai 13, frekuensi 5, dan seterusnya. Nah, untuk mencari ini, kita harus tahu dulu letaknya. Letak Q1, letak D4, dan P20 itu di mana? Letak datanya dilihat dari ini. QI berarti I per 4N, DI I per 10N, PI I per 100N. Itu letak datanya. Nah, kalau sudah mengetahui letak datanya, baru kita hitung ke rumus yang ada di data kelompok tersebut. Kita mulai dari Q1, tapi sebelum mencari Q1, D4, dan P20, menentukan letaknya, kita cari ini, frekuensi kumulatif. Kita tambahkan satu kolom lagi di sampingnya. FK, itu untuk menentukan letaknya. FK yang pertama itu adalah 5, sama dengan kelas yang pertama. Artinya itu adalah data ke-1 sampai dengan data ke-5. Kelas yang berikutnya jumlahkan dengan frekuensi di bawahnya. 5 tambah 6, 11, berarti data ke-1 sampai 11. Bawahnya lagi tambahkan dengan sini, jadi 14, tambahkan 5, 19, tambah 7,
26 tambah 4, 30. Itu adalah menentukan letaknya. Nah, sekarang kita tentukan dulu letak Q1. Letak Q1 itu berada di 1/4 kali N. N-nya adalah ini. Banyaknya data itu adalah 30. Ini. Kalau kita hitung nih, 5 tambah 6, 11 tambah 3, 14, 19, 26, 30. Nah, jadi letak Q1 itu berada di 1/4 kali 30. 1/4-nya 30 adalah 7,5. Data ke 7,5 berarti data ke-7 dan data ke-8 itu letaknya di mana? Sampai di ini data ke-5, berarti sampai di bawahnya data ke-6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai di sini, berarti data 7,5 itu berada di kelas ini. Nah, ini adalah letaknya Q1. Sini kelas Q1-nya. Nah, dari kelas ini baru kita hitung Q1. Ya, Q1 di kelas 14 sampai 16 itu tepi bawahnya adalah 14 dikurangi 0,5 berarti 13,5. Sehingga besarnya Q1 itu adalah tepi bawah ditambah 1/4 karena satunya itu adalah Q1, 4-nya karena kuartil kali N dikurangi FK dibagi F dikalikan C. Tepi bawahnya adalah ini berarti 13,5 ditambah 1/4 N-nya adalah ini 30. Nah, karena FK Q1 berada di 14 sampai 16 berarti FK sebelumnya adalah 5. Berarti ini dikurangi 5 dibarengi frekuensi di kelas itu adalah 6. Nah, berarti dibagi 6 dikalikan lebar kelasnya 14 sampai 16 itu ada 14, 15, 16 berarti 3. Ya, 3. Tinggal kita hitung 13,5 ditambah 1/4 kali 30, 7,5 dikurangi 5 dibagi 6 dikalikan 3. Kita sederhanakan dulu boleh. Ini 3 dengan 6 berarti ini 2. 13,5 7,5 dikurangi 5 berarti 2,5 dibagi 2. 13,5 ditambah 2,5 dibagi 2 1,25. Berarti Q1-nya sebesar 14,75. Nah, itu adalah menentukan Q1. Nilainya 14,75. Kemudian yang berikutnya adalah D4. D4 rumusnya sama, TB ditambah. Nah, kalau tadi 1, karena ini Q1, sekarang D4 berarti 4. Tapi pernya bukan per 4, tapi 10. Dikalikan N dibagi FK dibagi dengan F kali C. Nah, sekarang kita tentukan letaknya. Letak D4 itu berarti berada di 4/10 kali N. N-nya adalah 30. Berarti 4 kali 3 adalah 12. Data ke-12 itu di mana? Sampai di sini data ke-11, berarti bawahnya 12, 13, 14. Nah, ini letak dari D4. Karena data ke-12 berada di sini. Kita tentukan TB, tepi bawahnya 17 sampai 19. Berarti ini D4 itu di 17 sampai 19. Tepi bawahnya 16,5 ditambah 4/10 kali 30. Nah, FK sebelumnya berarti 11. Dibagi F di situ adalah 3. Frekuensinya kan 3 dikalikan lebar kelasnya juga 3. 16,5 ditambah 4/10 kali 30 berarti 12 dikurangi 11 dibagi 3 kali 3. Nah, ini sederhanakan lagi. Dengan ini hilang, berarti tinggal 16,5 ditambah 1. Temunya 17,5. Itu adalah D4-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah P20. P20 sama TB ditambah, nah ini karena ini 20 berarti 20/100 dikalikan N dikurangi FK dibagi dengan F dikalikan C. Nah, sekarang kita tentukan letaknya. Letak P20
Berarti 20 per 100 kali 30. Nah, 2 ini 2. Data ke-6. Data ke-6 itu di mana? Di sini lagi. Nah, ini sama. Ini letaknya P20. Jadi P20 itu berada di kelas 14 sampai 16. Sama dengan Q1. Tinggal kita hitung tepi bawahnya berarti 13,5 ditambah 20 per 100 kali 30 dikurangi FK sebelumnya 5 dibagi F di situ adalah 6 dikalikan 3. 13,5 ditambah ini nolnya 2 dihitung 6 dikurangi 5 dibagi 6 kali 3. Kita sederhanakan lagi 2 berarti 13,5 ditambah 6 dikurangi 1 dibagi 2. 13,5 ditambah 0,5 yaitu 14,0. Nah, itu adalah P20. Ketemunya 14,0. Nah, itulah yang disebut dengan ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.